Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Randy Kurniawan dari program studi PGMI semester 4 Fakultas Tarbiyah Institut Agama Islam Syarifuddin Lumajang. Di sini saya akan menjelaskan tentang manajemen sumber daya manusia dan sarana prasarana di lembaga pendidikan Islam. Jadi menurut saya manajemen sumber daya manusia atau SDM dan sarana prasarana merupakan elemen penting dalam membangun lembaga pendidikan Islam yang berkualitas. Keberhasilan lembaga pendidikan Islam sangat bergantung pada efektivitas pengelolaan sumber daya manusia dan sarana prasarana yang memadai. Jadi perencanaan sumber daya manusia di lembaga pendidikan Islam ada 4. Yang pertama, perencanaan kebutuhan. Jadi perencanaan kebutuhan SDM meliputi penetapan jumlah guru, kemudian tenaga kependidikan, dan staf administrasi yang dibutuhkan berdasarkan target dan program lembaga. Kemudian yang kedua, analisis jabatan. Analisis jabatan itu dilakukan untuk menentukan tugas, tanggung jawab, dan kualifikasi yang dibutuhkan untuk setiap posisi di lembaga pendidikan. Kemudian yang ketiga adalah perencanaan dan pengembangan karir. Lembaga pendidikan perlu menyediakan program pengembangan karir bagi para tenaga didik dan kependidikan untuk meningkatkan kompetensi dan inovasi. Yang keempat atau yang terakhir yaitu pengadaan dan penempatan. Jadi pengadaan dan penempatan SDM itu dilakukan secara profesional dan adil dengan memperhatikan kualifikasi dan kompetensi calon tenaga pendidik dan kependidikan. Untuk rekrutmen dan seleksi tenaga pendidik dan kependidikan, yang pertama yaitu tahap rekrutmen. Tahap rekrutmen itu dimulai dengan pengumuman lowongan, kemudian penerimaan berkas, lamaran, dan seleksi administrasi. Untuk tahap seleksi, yaitu meliputi tes tertulis, tes wawancara, dan tes praktek sesuai dengan kebutuhan dan jenis posisi yang dilamar. Yang ketiga atau yang terakhir yaitu hasil seleksi untuk penilaian dan keputusan, yaitu hasil seleksi dianalisa dan diputuskan berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan. Kemudian diumumkan kepada para calon tenaga didik dan kependidikan. Untuk pengembangan kompetensi tenaga pendidik dan kependidikan, yang pertama yaitu pelatihan dan pengembangan. Program pelatihan dan pengembangan dirancang untuk meningkatkan kompetensi dan profesionalisme tenaga pendidik dan kependidikan. Yang kedua yaitu workshop dan seminar. Workshop dan seminar menghadirkan narasumber ahli untuk berbagi pengetahuan dan keterampilan terbaru di ruang pendidikan, di bidang pendidikan. Kemudian yang ketiga yaitu studi banding. Studi banding ke lembaga pendidikan lain memberikan inspirasi dan pengalaman baru dalam pengembangan kompetensi tenaga pendidik dan kependidikan. Untuk pengelolaan sarana dan prasarana lembaga pendidikan Islam, yang pertama yaitu ruang kelas. Harus ada ruang kelas, kemudian ada meja dan kursi, ada whiteboard atau papan tulis. Juga ada laboratorium, termasuk alat-alat dan bahannya, kemudian komputer dan internetnya. Ada juga perpustakaan, termasuk dalamnya buku dan jurnal, juga rak bukunya. Kemudian harus ada kantin, termasuk peralatan dapur, meja, dan kursi. Dan yang terakhir harus ada ruang serbaguna, termasuk kursi dan panggung, proyektor, dan sebagainya. Untuk perawatan dan pemeliharaan sarana prasarana, yang pertama harus dilakukan pemeriksaan berkala. Pemeriksaan berkala dilakukan secara rutin untuk mendeteksi kerusakan ringan dan mencegah kerusakan serius. Yang kedua yaitu harus ada perbaikan dan perawatan. Perbaikan untuk ini dilakukan secara berkala untuk menjaga kondisi sarana prasarana tetap optimal dan aman. Dan yang ketiga harus ada penggantian dan pengadaan baru. Jadi apabila ada
hal yang rusak diperbaiki dan tidak bisa, harus ada penggantian dan pengadaan baru. Penggantian dan pengadaan sarana prasarana itu baru dilakukan jika diperlukan, ya, untuk memastikan kualitas dan keamanan sarana prasarana. Untuk monitoring dan evaluasi manajemen SDM dan sarana prasarana, yang pertama yaitu monitoring kinerja SDM dilakukan untuk mengukur efektivitas dan efisiensi tenaga pendidik dan kependidikan. Evaluasi sarana prasarana dilakukan secara berkala untuk menilai kualitas, keamanan, dan efektivitas penggunaan. Evaluasi program pengembangan dilakukan untuk menilai efektivitas program dan meningkatkan kompetensi dan profesionalisme tenaga pendidik dan kependidikan. Kesimpulannya, sekaligus rekomendasi, jadi peningkatan kualitas pendidikan yaitu manajemen SDM dan sarana prasarana yang efektif sangat penting untuk meningkatkan kualitas pendidikan di lembaga pendidikan Islam. Pengembangan kompetensi di lembaga pendidikan Islam perlu memprioritaskan program pengembangan kompetensi bagi tenaga pendidik dan pendidikan. Alokasi dana yang cukup. Jadi pemerintah dan lembaga pendidikan Islam perlu mengalokasikan dana yang cukup untuk pengembangan SDM dan sarana prasarana. Dan evaluasi secara berkala perlu dilakukan untuk mengukur efektivitas manajemen SDM dan sarana prasarana dan meningkatkan kualitas pendidikan di lembaga pendidikan Islam. Baik, menurut saya itu kesimpulan sekaligus pengertian konsep dari manajemen sumber daya manusia dan sarana prasarana. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.